Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Saya harap antum dalam kondisi yang sehat walafiat tanpa halangan sebab apapun. Baiklah, marilah kita awali untuk pelajaran pada kesempatan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di pertemuan kemarin saya sudah membahas terkait definisi dan fungsi dari text explanation. Di pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita lebih dalam terkait dengan teks penjelasan atau explanation text, yakni terkait struktur dan bahasa yang digunakan dalam explanation text. Jadi kita coba menganalisis strukturnya seperti apa, kemudian bahasa yang digunakan itu seperti apa. Karena setiap teks memiliki ciri khas yang berbeda dengan teks yang lain, ya. Sehingga kita akan memudahkan untuk membedakan antara satu teks dengan teks yang lainnya. Baik. Yang pertama kita bahas terkait dengan struktur, ya, struktur dari text explanation. Ada 3 struktur umum dari sebuah teks penjelasan atau explanation text. Yang pertama adalah general statements to introduce the topic. Jadi statement umum untuk mengenalkan topik. Ya, yang kedua adalah presentation in chronological order atau penyampaian secara runtut atau berurutan, ya, karena terkait dengan mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi berarti harus ada runtutan. Yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah organized around series of events, tersusun dalam rangkaian kejadian-kejadian. Ya, jadi satu dan yang lainnya itu saling berurutan, ya, karena menjelaskan proses bagaimana batu terbentuk, proses bagaimana katak berkembang biak, proses mengapa warna langit itu biru, proses mengapa manusia bisa mendengar, dan lain sebagainya. Baik, kemudian yang kedua adalah bahasa yang digunakan dalam text explanation atau teks penjelasan, ya. Yang pertama using present tense, dia menggunakan present tense. Yang kedua adalah using third person, menggunakan kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga itu berarti ya dia, mereka gitu ya. Bukan saya atau bukan kamu. Saya kata ganti orang pertama. Kamu kata ganti orang kedua. Dia, mereka kata ganti orang ketiga. Oke, yang ketiga adalah use temporal and causal conjunction, menggunakan kata hubung sebab, akibat, dan waktu. Ya, jadi ada kata hubung yang menunjukkan sebab akibat seperti kemarin yang kita belajar, ya, ada because of, ada mungkin since, dan lain sebagainya, atau mungkin kata hubung waktu seperti kemudian, setelah ini gitu ya, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir using formal voice, ya. Jadi biasanya atau umumnya teks seperti ini menggunakan bahasa yang formal, bukan seperti surat pribadi, ya, yang bahasanya itu non formal, tapi bahasanya formal. Baik, sekarang kita mengarah yang pertama, langsung ke sebuah contoh. Di sini ada sebuah contoh teks tentang flood atau banjir, ya. Nah, berarti karena ini tipenya text explanation, kira-kira fungsinya apa? Untuk menjelaskan bagaimana banjir itu terjadi atau mengapa banjir itu terjadi. Kalau kita lihat dari strukturnya, yang pertama yang saya kasih warna biru ini menunjukkan bagian general statement atau statement umum yang mengenalkan pembaca pada topiknya. Apa topiknya? Ini sudah saya tebalkan warna biru ini tentang banjir. Nah, ini topiknya. Nah, bagian yang berwarna coklat atau oranye ini adalah presentation in chronological order and series of events. Jadi adalah kejadian-kejadian yang diurutkan, yang
menerangkan bagaimana banjir itu terjadi. Ya, termasuk di dalamnya ada kata hubung yang digunakan untuk menunjukkan hubungan dari satu kejadian ke kejadian lain. Seperti misalnya ini, flooding is preceded, ya. Banjir itu didahului atau diawali. Nah, ini kan menunjukkan hubungan waktu, ya. Ada kemudian then, ini juga waktu. Kemudian, lalu ada lagi once that condition happens. Nah, ini kan sesaat setelah kondisi itu terjadi, itu juga menunjukkan hubungan waktu. Lalu yang terakhir ada when juga, ya. Ketika air, when water reservoirs can no longer hold water discharge, ini kan juga menunjukkan hubungan waktu. Nah, ini terkait dengan struktur dari text explanation. Baik. Nah, ini tadi yang saya bahas, ya. Jadi flooding ini adalah topik dari teks yang tentang banjir, ya. Topiknya tentang flooding. Jadi diperkenalkan pada paragraf awal. Lalu yang kedua, nah ini tadi, ya, yang saya jelaskan. Jadi ada kejadian-kejadian. Yang pertama ini, ya, flooding is preceded, ya. Banjir itu didahului oleh rain, hujan. Nah, kemudian then the rainwater is absorbed. Kemudian air hujan itu diserap oleh tanah. Kemudian dan lain sebagainya. Nah, jadi ada urutan-urutan kejadian yang dihubungkan oleh kata hubung waktu. Nah, ini, ya. Pada paragraf kedua tersebut, kata hubung yang menunjukkan urutan kronologis dan rangkaian kejadian-kejadian ditunjukkan dengan kata hubung. Misalnya ini is preceded, diawali atau didahului, then, kemudian, once that conditions happen, sesaat setelah itu, when, ketika, atau non-natural flooding is usually caused by, ini sebab akibat, ya. Nah, ini adalah kata hubung yang digunakan untuk menunjukkan hubungan dari satu kejadian ke kejadian yang lain. Jadi ada urutannya. Nanti di teks yang lain akan banyak digunakan tipe-tipe kata hubung seperti ini untuk menunjukkan hubungan antara satu kejadian dan kejadian yang lain. Mana yang lebih dulu, mana yang kemudian, dan lain sebagainya, ya. Baik. Yang kedua kita akan membahas tentang bahasa yang digunakan, ya. Yang pertama adalah using of present tense. Ya, bisa digunakan nih kata kerja ini yang sudah saya tebalkan ini semuanya dalam bentuk present tense, bukan past tense atau bukan continuous, ya. Karena kita berbicara tentang fakta, maka fakta itu menggunakannya adalah present tense. Nah, pada teks tersebut semua tense digunakan dalam bentuk present tense. The flooding is, ya, bukan flooding was. Commonly happens, ya. The floods hit and cause. Flooding is. Once condition happens, ya, evaporation and the water appear. Floods happen. The water carries. Flooding is, ya, bukan flooding was atau flooding was being, no. Tapi semuanya dalam bentuk present dan simple present tense, ya. Kemudian menggunakan kata ganti orang yang ketiga. Ya, orang ganti ketiga itu bisa dia, bisa mereka. Mereka kalau banyak they, atau dia bisa he, she, atau it. Nah, karena kita membahas tentang flooding, maka kata ganti ketiganya apa? It, ya. Nah, it itu bisa digantikan dengan nama objeknya, misalnya banjir, ya. Kan flooding, floods, flood, rainwater, evaporation. Ya, ini kan kata ganti ketiga semua. Tidak ada yang kata ganti orang pertama, saya, bukan, atau kamu juga tidak ada.
Jadi semuanya menggunakan kata ganti orang ketiga ya. Pada teks tersebut, semua subjek kalimat dalam bentuk orang ketiga. They, he, she, it. Kata yang digaris tebal tersebut dapat digantikan dengan kata ganti orang ketiga. Nah, dalam hal ini it atau they. Ya, kata ganti it misalnya flood, flooding, atau floods, atau the water, atau non-natural flooding. Nah, ini kan kata ganti it semua. Ya. Misalnya it is a disaster, atau it hit Jakarta, atau it is president. Kata ganti orang ketiga. Atau they juga ada. Evaporation and the water, karena ada dua jamak ya. Ini bisa diganti dengan they. They appear, seperti itu. Jadi kata gantinya yang dipakai adalah kata ganti orang ketiga. Lalu menggunakan kata hubung sebab, akibat, dan waktu. Ini sebenarnya mirip dengan yang awal tadi ya. Penggunaan kata hubung sebab dan waktu. Kalau hubungan waktu misalnya ya, ada is preceded, didahului, itu kan yang mana yang lebih dulu kan. Kemudian then, kemudian, itu juga menunjukkan setelah ini apa. Atau once that condition happens, setelah hal itu terjadi, itu juga menunjukkan hubungan waktu. Lalu when, ketika, itu kan juga menunjukkan hubungan waktu, mana yang lebih dulu, mana yang berbarengan. Nah, lalu ada hubungan sebab akibat ya, yang mana yang sini ya. Non-natural flooding is usually caused by bad habits. Nah, is caused by itu adalah hubungan sebab akibat yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Nah, jadi dalam teks penjelasan ini biasanya adalah kalau tidak hubungan waktu ya sebab akibat atau dua-duanya. Nah, nanti kalian bisa lihat dalam contoh-contoh yang lain kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat dan hubungan waktu. Baik, saya kira itu ya untuk penjelasan pada pertemuan kali ini. Kita mencoba untuk menggali lebih dalam terkait dengan teks explanation ya. Nanti insya Allah kita akan banyak latihan lagi di pertemuan mendatang. Akan saya coba posting latihan-latihan yang bisa kalian kerjakan supaya kalian bisa memahami lebih baik terkait dengan teks penjelasan atau explanation text. Baik, saya kira itu. Kalau saya mohon maaf jika ada pertanyaan atau yang masih bingung bisa ditanyakan kepada saya secara personal atau komunal nanti lewat ketua kelas. Kalau misalnya perlu dijelaskan lagi nanti silakan bisa disampaikan. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.